Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang akan saya rancang dengan produk bernama Tempe Healthy Chip. Tapi sebelum saya menjelaskannya, terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan dibuat video ini. Tujuan dari dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Merlin Christine Zebua, NIM 2006045, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah pengantar kewirausahaan, seksi 2020-2128-0400, dengan dosen pengampu Leni Marlina SSMA di Universitas Negeri Padang 2021. Baiklah, latar belakang dari produk yang saya buat ini, yaitu di era revolusi 4.0 di kehidupan serba digital, maka pemasaran yang akan digunakan memakai platform pemasaran digital, serta kemasan produk akan didesain dengan semenarik mungkin secara digital. Di zaman modern ini, orang lebih suka makanan cepat saji atau fast food. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga ibu-ibu rumah tangga maupun yang berkarir, cenderung lebih suka memilih sesuatu yang praktis. Hal tidak semua makanan cepat saji itu sehat untuk dikonsumsi, karena banyaknya bahan-bahan kimia seperti bahan pengawet yang dapat membuat tubuh kita semakin rusak dan akhirnya banyak penyakit pada tubuh. Salah satu produk yang baik untuk tubuh adalah tempe. Tempe memiliki banyak kandungan yang sangat baik untuk tubuh seperti protein, vitamin B kompleks, vitamin A, D, E, dan K. Kadar vitamin B12 dalam tempe berkisar antara 1,5 sampai 6,3 mikrogram per 100 gram tempe kering. Seiring dengan perkembangan, tempe tidak hanya dijadikan sebagai lauk pauk pendamping nasi, tetapi juga bisa dimakan sebagai cemilan atau makanan ringan. Untuk itu, kami akan mengolah tempe menjadi salah satu produk ringan, yaitu keripik tempe. Keripik tempe merupakan salah satu cemilan yang sangat cocok dimakan sebagai teman saat sedang bersantai atau sedang berkumpul dengan keluarga ataupun teman. Rasanya yang gurih dan nikmat membuat konsumen tertarik untuk membelinya, serta dengan inovasi yang kami lakukan terhadap produk keripik tempe ini akan menambah daya tarik jual dari produk ini. Inovasi kami adalah dengan memproduksi aneka rasa keripik tempe, menjaga kebersihan produk, serta dengan adanya inovasi kemasan yang menarik perhatian konsumen. Gambaran usaha pada produk kami kali ini yaitu pertama, nama usaha. Nama usaha pada produk ini kami akan memberi namanya Tempe Chips yang merupakan singkatan dari Tempe Healthy Chips. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha yang akan kami rancang ini bergerak pada jenis perdagangan di dalam bidang makanan sehat. Yang ketiga, lokasi usaha. Pada usaha kami ini, kami akan berlokasi utamanya yang berada pada kawasan di daerah Kota Padang. Yang keempat, waktu. Pada usaha ini, kami akan beroperasi 5 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin hingga Jumat. Pada usaha kami ini, kami telah menganalisis menurut analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk kami ini yang bernama Tempe Chips memiliki rasa yang khas dan tampilan kemasan yang sangat unik sehingga menjadi kekuatan daripada produk kami ini. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan pada produk kami ini karena belum memiliki status badan hukum dari pemerintah, sehingga menyulitkan kami untuk memasarkan produk secara nasional atau internasional. Yang ketiga, opportunities, yaitu membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk ini menjadi selera masyarakat sehingga dapat menjadi peluang kami untuk mendapat profit yang lebih banyak. Yang keempat yaitu trade. Masih minim dan terbatasnya modal untuk pengembangan bisnis serta adanya persaingan dengan usaha yang sejenis. Pada usaha kami kali ini, kami akan membuat strategi promosi produk. Strategi promosi produk kami ada 6. Yang pertama, social media. Kegiatannya yaitu menggunakan sosial media baik melalui fanpage
maupun account dengan mengacu konsep. Yang kedua, strategi. Branding dengan teknik social media optimization. Yang ketiga, web content strategy, yaitu website yang memberikan efisiensi dan efektivitas bagi konsumen dalam berinteraksi dan berwisata. Yang ketiga, video content. Video promosi yang akan disebar melalui sosial media, website, launching, exhibition, dan personal sharing. Kelima yaitu exhibition and event. Melibatkan anggota pada pameran atau expo kewirausahaan untuk kegiatan inkubasi bisnis. Yang terakhir yaitu personal promotion, yaitu melakukan promosi secara pribadi ke selling konsumen, yang berarti kami sendiri akan menjual atau menawarkan produk kami kepada para pelanggan berada di sekitar kami. Buat produk Tenty Chips, kami membutuhkan bahan dan alat. Yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk Tenty Chips ini yaitu yang pertama, kacang kedelai 5,5 kilo. Yang kedua, tepung tapioka 9,5 kilo. Yang ketiga, tepung sagu 4 kilo. Yang keempat, tepung tempe ragi tempe 2,5 ons. Yang kelima, bawang putih 2 ons. Yang keenam, ketumbar bubuk 4 sendok makan. Yang ketujuh, garam 4 ons. Yang kedelapan, kaldu jamur sebagai pengganti MSG 1 ons. Yang kesembilan, minyak goreng 12 liter. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat produk Tenty Chips ini itu yang pertama, kompor. Yang kedua, dandang. Ketiga, wajan. 4, mesin pemotong tempe. 5, mesin penggiling kedelai. 6, ember besar. Yang kedelapan, penyaring minyak. Ke-9, cepitan goreng. 9, baskom. 10, plastik bulat panjang. Dan yang terakhir, gas. Untuk membuat produk Tenty Chips ini memerlukan 7 langkah-langkah. Yang pertama, rendam kacang kedelai selama 1 hari 1 malam, lalu giling kedelai yang telah direndam dengan mesin penggiling kedelai, dan bersihkan kulit ari kedelai tersebut. Yang kedua, setelah itu, cuci bersih dan direbus. Setelah perebusan, rendam kembali kedelai selama semalam dan direbus kembali pada keesokan harinya. Yang kedua, setelah kedelai direbus untuk terakhir, tiriskan di baskom lalu didinginkan dengan cara mengangin-anginkannya. Yang ketiga, kedelai lalu ditimbang beratnya dan diberi ragi sesuai takaran. Untuk 1 kilo kedelai membutuhkan 4 sendok teh ragi tempe. Aduk rata dan selanjutnya campurkan kedelai dengan tepung tapioka dan tepung sagu. Takaran antara kedelai dan tepung tapioka adalah 1:1. Jadi, setiap 1 kilo kedelai itu dicampur dengan 1 kilo tepung tapioka, dan untuk tepung sagu sendiri hanyalah bahan campuran saja. Dari setiap 1 kilo kedelai membutuhkan tepung terigu sebanyak 3 ons. Yang keempat, setelah semua tercampur rata, bakar tempe siap dibungkus menggunakan plastik bulat panjang yang telah dipotong-potong sesuai ukurannya. Padatkan bakal tempe sepadat mungkin agar tempe terbentuk dengan sempurna. Setelah siap dibungkus, tempe ditusuk dengan lidi agar udaranya dapat keluar. Tutup semua tempe menggunakan kain panjang dan tunggu hingga 3 hari 2 malam. Setelah 3 hari 2 malam, tempe telah siap untuk dipotong lalu digoreng. Sebelum digoreng, tempe yang telah dipotong dicelupkan terlebih dahulu ke dalam bumbu
Bumbu tersebut berbahankan bawang putih, ketumbar, garam, kaldu jamur yang telah diblender halus, dan diberi air. Langkah terakhirnya yaitu tempe digoreng hingga berwarna kecoklatan, dinginkan beberapa saat, dan keripik tempe siap untuk dikemas. Kami telah merencanakan anggaran biaya yang telah dibutuhkan. Rencana anggaran yang dibuat untuk produk sebanyak 200 unit. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar 4.550.000. Dan yang kedua, bahan habis pakai sebesar 2.515.200. Yang ketiga, biaya perjalanan sebesar Rp300.000. Yang keempat, biaya lain-lain berjumlah Rp450.000. Sehingga total yang diperlukan untuk membuat produk Tenti Chips ini senilai Rp7.815.200. Keuangan sendiri kami telah merancangnya. Yang pertama, untuk biaya produksi. Biaya produksi diperoleh dengan cara total biaya produksi produk ditambah biaya alat, sehingga Rp2.515.200 ditambah Rp4.550.000, sehingga biaya produksi untuk membuat produk ini yaitu Rp7.065.200. Yang kedua adalah harga produksi per unit. Harga produksi Tenti Chips per unit diperoleh dengan cara total biaya produksi dibagi dengan banyak unit, yaitu total biaya produksi sebesar Rp2.515.200 dibagi dengan 200 unit, sehingga biaya produksinya yaitu Rp12.573.000 untuk satu unitnya, sehingga diperoleh untuk harga jual produk ini yaitu Rp16.000 per unitnya. Yang ketiga, hasil usaha. Hasil usaha diperoleh dengan cara harga jual dikali jumlah produk. Harga jual bernilai Rp16.000 dikali dengan 200 unit, sehingga hasil usaha produk kami ini bernilai Rp3.200.000. Yang keempat, laporan laba rugi. Laporan laba rugi diperoleh dengan hasil usaha dikurang biaya produksi. Maka dari itu, hasil usaha senilai Rp3.200.000 dikurang dengan biaya produksi Rp2.515.200, sehingga karena HU atau hasil usaha lebih besar dari biaya produksi, maka usaha ini akan memperoleh laba sebesar Rp684.800. Analisis keuangan usaha yang terakhir yaitu analisis break-even point. Break-even point diperoleh dengan cara biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit, yaitu Rp2.515.200 dibagi dengan Rp16.000, sehingga BEP sama dengan 157,2 yang digenapkan menjadi 158 unit. Jadi, kondisi titik balik modal produk Tenti Chips akan terjadi ketika memproduksi produk sebanyak 158 unit. Sekian dari saya atas penjabaran saya mengenai bisnis plan yang akan saya rancang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon koreksinya. Dan terima kasih juga telah menonton video ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.